Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Muhammad Zuhri, biasa dipanggil Pak Zuhri. Di SMA Negeri 2 Boyolali, saya mengajarkan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang sumber-sumber belajar. Nah, di era industri ini, tantangan semakin berat, persaingan semakin ketat. Oleh karena itu, membutuhkan sumber daya manusia yang unggul. Untuk bisa memenangkan persaingan, kalian harus menjadi manusia-manusia yang memiliki keunggulan yang tinggi. Oleh karena itu, diperlukan cara, media, supaya kalian bisa menjadi manusia yang unggul. Caranya bagaimana? Kalian harus belajar dan belajar. Nah, untuk bisa belajar ini, tentu kita harus mengenal berbagai sumber belajar yang bisa kita gunakan. Ada bermacam-macam sumber belajar. Yang pertama dinamakan dengan sumber belajar cetak. Contoh sumber belajar cetak ini antara lain koran, majalah, buku, yang itu biasa kita temukan di perpustakaan sekolah. Kalau pembelajaran dilaksanakan dengan luring atau dengan tatap muka, kalian bisa langsung ke perpustakaan untuk menemukan sumber-sumber cetak ini. Namun di era ini pembelajaran kita lakukan dengan pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran daring. Nah, bagaimana kita bisa menemukan sumber-sumber tertulis ini? Tentunya kita harus mencari sendiri koran atau majalah. Di samping itu, kita bisa membeli buku-buku yang ada di toko-toko buku. Nah, kelebihan dari sumber belajar tercetak ini, kita bisa menggali berbagai sumber informasi yang sangat penting bagi kita. Buku-buku yang disusun oleh para ahli, para narasumber yang berkompeten, itu sangat kita butuhkan untuk meningkatkan diri. Itu sumber belajar yang pertama yang dinamakan dengan sumber belajar cetak atau tertulis. Nah, sumber belajar yang kedua itu sumber belajar dari internet atau dari dunia maya. Sekarang era perkembangan industri 4.0 itu ditandai dengan berkembangnya teknologi digital. Internet dunia maya menyediakan berbagai informasi. Apa saja bisa kita temukan di sana, dan tinggal kita gali berbagai informasi dari internet itu. Nah, di internet kita mengenal ada bermacam-macam sumber informasi. Bisa kita dapatkan dari blog, dari web, atau dari YouTube. Nah, dari YouTube itu biasanya berupa video-video. Nah, dari YouTube, dari blog, dari web itu kita bisa menemukan berbagai informasi yang sangat kita butuhkan. Ada banyak keuntungan dari internet itu. Mengapa? Karena internet menyediakan apa saja yang kita butuhkan. Kita tinggal menggunakan kata-kata kunci untuk mencari informasi yang kita butuhkan. Namun di sisi lain, internet ini juga memiliki kelemahan, yaitu membutuhkan koneksi yang kuat. Paket data yang cukup juga harus kita miliki. Tetapi sekarang perkembangan teknologi ini semakin bagus. Nah, jarang sekali tempat yang di luar jangkauan internet. Karena itu informasi-informasi yang ada di internet itu bisa diakses dari seluruh pelosok. Nah, tinggal membutuhkan paket data. Paket data juga semakin murah dan terjangkau. Nah, tinggal kita memanfaatkan paket data yang kita miliki itu, alat-alat yang kita miliki untuk mencari data dari internet. Nah, tetapi ingat bahwa di internet itu, informasi-informasi tidak semuanya benar. Ada informasi-informasi yang tidak bisa dipercaya, tidak bisa dipertanggungjawabkan, yang kita kenal dengan hoax. Nah, itu yang harus kita sadari, harus kita pertimbangkan di dalam memilih dan memilah berbagai informasi. Jangan sampai kita menemukan informasi langsung kita percayai. Maka kita harus cek and recheck dari berbagai sumber. Sumber belajar yang ketiga kita kenal dengan sumber belajar langsung dari narasumber, dari orang yang berkompeten.
orang-orang yang berkompeten, narasumber, ahli, itu bisa kita temui. Kita ajak berdialog, kita wawancarai, kita tanyakan berbagai pengalaman mereka sesuai dengan bidang masing-masing. Yang dibutuhkan adalah komunikasi yang bagus, bagaimana bisa menjalin komunikasi dengan para ahli itu sehingga mereka mau menyampaikan berbagai pengalaman yang itu sangat kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Kelebihan dari orang yang ahli ini, narasumber langsung, itu bisa menyampaikan pengalaman nyata, aplikatif. Dan itulah yang kita butuhkan sebagai sumber belajar. Sumber belajar yang keempat, yaitu lingkungan alam. Alam yang membentang luas ini pada prinsipnya merupakan universitas kehidupan. Kita bisa belajar dari alam. Tinggal bagaimana kita bisa menemukan hikmah dari peristiwa-peristiwa alam itu. Maka kita bisa mengamati, menjelajahi alam semesta ini, melakukan perjalanan-perjalanan yang penting. Dari perjalanan-perjalanan pengamatan alam itu, kita bisa menghubung-hubungkan fenomena, mengaitkan sebab akibat, dan dari situlah kita bisa belajar. Demikian materi yang bisa saya sampaikan hari ini, yaitu tentang sumber-sumber belajar. Sebagai simpulan, saya ingatkan ada 4 sumber belajar. Yang pertama, dari media cetak, tertulis. Kemudian yang kedua, dari internet. Yang ketiga, dari orang atau ahli. Yang keempat, dari alam atau lingkungan. Silahkan kalian bisa mengembangkan diri kalian menjadi manusia yang unggul dengan memanfaatkan sumber belajar tadi. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.